dunia berhenti. Tapi waktu tidak. Dia terus berjalan tanpa menungguku. Aisyah, kamu belum tidur, Nak? Belum bisa, Bu. Rasanya masih. Jangan terlalu larut. Jaga kesehatan. Kak Aisyah harus kuat. Bukan cuma kakak yang kehilangan. Kapan kamu akan serahkan aset-aset itu? Rina benar. Kita harus pikirkan ke depan. Ada banyak yang harus diurus. Diuris? Maksud ibu? Surat-surat rumah, PPKB mobil, sertifikat tanah yang di kampung. Mas Arman simpen di mana, Kak? Ini Justru karena itu, sebelum semuanya rumit, ini soal masa depan kami juga. luka kehilangan itu dalam, tapi tikaman keserakahan lebih dalam. Mas, bagaimana aku harus hadapi mereka? Halo Bang Yusuf. Saya siap. Wangi bunga sedap malam dan sisa aroma kapur barus masih menggantung pekat di udara, menyusup ke setiap celah rumah yang kini terasa asing. Rasanya baru beberapa jam yang lalu keranda itu diangkat keluar, diiringi isak tangis yang terdengar seperti dengungan lebah di telingaku. Namun kini, keheningan yang tersisa justru terasa jauh lebih mencekik. Aku duduk bersimpuh di tepi ranjang, menatap kosong pada kemeja biru tua milik Mas Arman yang masih tergantung di balik pintu. Kemeja itu adalah yang terakhir ia pakai sebelum serangan jantung mendadak itu merenggutnya dariku, menyisakan duka yang bahkan belum sempat kucerna sepenuhnya. Tanah merah di pemakaman umum itu masih basah, masih segar, tetapi duniaku sudah dipaksa berhenti berputar. Mas Arman pergi tanpa pesan, tanpa isyarat. Pagi harinya kami masih sarapan nasi uduk bersama, membicarakan rencana liburan akhir tahun yang tak akan pernah terjadi. Dan sore harinya, aku sudah menjadi janda. Kata janda itu terasa begitu berat, kasar, dan tidak nyata. Suara langkah kaki yang diseret memecah lamunanku. Pintu kamar yang setengah terbuka didorong pelan. Bukan ketukan sopan yang biasa ku dengar, melainkan dorongan yang menyiratkan kepemilikan. Di ambang pintu, ibu mertuaku, Ibu Fatimah, berdiri dengan wajah kaku. Di belakangnya, Rina, adik iparku satu-satunya, mengekor dengan tatapan menyelidik yang diedarkan ke sekeliling kamarku. Tidak ada jejak air mata di wajah mereka. Jika mataku bengkak dan merah karena menangis selama 2 hari berturut-turut, wajah Ibu Fatimah justru terlihat segar, dilapisi bedak tipis dan gincu merah bata yang rapi. Aisyah, panggil Ibu Fatimah. Suaranya datar, tanpa getar kesedihan. Aku mendongak, mencoba mengumpulkan tenaga untuk sekadar tersenyum sopan. Iya, Bu. Tamu-tamu sudah pulang semua. Orang-orang tahlilan juga sudah bubar, katanya sambil melangkah masuk tanpa dipersilahkan. Ia duduk di kursi rias, membelakangi cermin, menatapku lurus. Ada hal penting yang harus kita bicarakan, mumpung semua keluarga inti masih di sini. Jantungku berdesir tidak enak. Bicara soal apa, Bu? Apa tidak bisa besok? Kepala saya masih pusing sekali. Rina mendengus pelan, lalu berjalan menuju lemari pakaian. Tangannya menyentuh pintu lemari kayu jati itu, seolah sedang menaksir harganya. Justru karena masih hangat, Mbak, nanti kalau ditunda-tunda, malah jadi ribet urusannya. Mbak Aisyah kan tahu sendiri, Mas Arman itu perginya mendadak. Kita nggak tahu apa yang dia tinggalkan dan di mana saja. Aku mengerutkan kening, rasa pening di kepalaku berdenyut makin kencang. Maksud Rina apa? Ibu Fatimah mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Rina diam sebentar, lalu ia mengambil alih pembicaraan dengan nada yang dibuat sehalus mungkin, namun tajam. Begini Aisyah,
Kamu kan tahu, Arman itu anak laki-laki ibu satu-satunya, tulang punggung keluarga besar kami sebelum dia menikah denganmu. Setelah dia pergi, ibu dan Rina tentu merasa kehilangan pegangan. Kami hanya ingin memastikan bahwa aset-aset peninggalan Arman aman. Kata aman yang diucapkannya terdengar ganjil, seolah-olah selama ini aset itu berada di tangan pencuri. Aman bagaimana, Bu? Tanyaku lirih, suaraku parau. Semua dokumen Mas Arman ada di berangkas. Saya belum menyentuhnya sama sekali. Saya bahkan belum sempat memikirkan hal itu. Nah, itu dia, sela Rina cepat. Ia kini berdiri di samping ibunya, bersedekap dada. Mbak Aisyah kan sedang berduka, pasti pikiran lagi kacau. Takutnya nanti ada orang lain yang memanfaatkan keadaan atau dokumennya tercecer. Lebih baik ibu yang pegang dulu. Sertifikat rumah ini, BPKB mobil Pajero yang di garasi, sama buku-buku tabungan Mas Arman. Darahku serasa berhenti mengalir. Aku menatap mereka bergantian, mencari setitik rasa empati di mata itu, tapi nihil. Suamiku baru saja dikubur. Tanah makamnya bahkan belum kering, dan mereka sudah berdiri di sini, di dalam kamar pengantin kami, meminta kunci brankas. Bu, Rina. Aku menarik nafas panjang, mencoba menahan gejolak emosi yang mulai naik ke dada. Ini rumah saya dan Mas Arman. Kami membelinya bersama setelah menikah. Mobil itu juga. Kenapa ibu harus memegangnya? Wajah ibu Fatimah berubah keras. Topeng kehalusannya retak seketika. Membeli bersama, cibir ibu Fatimah. Aisyah, sadar diri kamu. Arman itu kerjanya manajer di perusahaan besar. Gajinya besar. Kamu cuma buka usaha catering kecil-kecilan dari rumah. Mana mungkin kamu punya andil besar di rumah mewah ini? Ini semua hasil keringat anak saya, darah daging saya. Kata-kata itu menghunjam tepat di ulu hati. Memang benar penghasilan Mas Arman lebih besar, tapi aku bekerja keras mengurus rumah ini, mengelola keuangannya, bahkan modal awal cateringku pun sudah kukembalikan ke rekening tabungan kami. Mas Arman tidak pernah mempermasalahkan siapa yang berpenghasilan lebih besar. Bagi Mas Arman, semua ini adalah milik kami, milik kita, bukan aku atau kamu. Tapi secara hukum saya istrinya, Bu. Saya ahli warisnya, jawabku. Suaraku mulai bergetar, bukan karena takut, tapi karena rasa sakit yang bercampur dengan amarah. Hukum, Rina menyahut dengan nada tinggi. Mbak jangan bawa-bawa hukum dulu deh, kita bicara kekeluargaan. Mas Arman itu kakak kandungku, anak kandung ibu. Secara agama, ibu punya hak lebih besar daripada istri, apalagi kalian belum punya anak. Kalau Mbak Aisyah nikah lagi nanti, gimana nasib harta peninggalan Mas Arman? Hilang di bawah suami barumu. Air mataku yang sejak tadi tertahan, akhirnya tertetes juga. Bukan air mata duka untuk Mas Arman kali ini, melainkan air mata penghinaan. Mereka menganggapku apa? Orang asing yang siap merampok harta suaminya sendiri? Rina, jaga bicaramu, kataku tajam. Mas Arman baru saja meninggal. Tegas sekali kamu bicara soal nikah lagi. Sudah. Ibu Fatimah berdiri, menghentakkan kakinya sedikit ke lantai. Jangan berdebat. Intinya, ibu mau kunci mobil dan kunci brankas diserahkan malam ini. Ibu yang akan atur semuanya. Kamu fokus saja masa idah, berdoa di kamar. Urusan harta biar keluarga yang urus. Kamu jangan serakah, Aisyah. Kamu datang ke keluarga ini cuma bawa baju di badan. Jangan sampai nanti dikira mau menguasai yang bukan hakmu. Aku ternganga. Serakah? Aku yang dituduh serakah? Di saat aku bahkan tidak nafsu makan, tidak bisa tidur, dan merasa separuh jiwaku hilang, mereka menuduhku ingin menguasai harta. Ingin rasanya aku berteriak, mengusir mereka keluar dari rumahku, rumah kami. Tapi tenagaku habis terkuras. Duka ini melumpuhkan logikaku, melemahkan sendi-sendiku. Aku merasa dikepung. Di rumah sendiri, aku merasa seperti pencuri yang tertangkap basah. Tanpa menunggu persetujuanku, Rina melangkah ke arah meja nakas di samping tempat tidur. Di sana tergeletak dompet dan kunci mobil Mas Arman yang memang belum sempat kusimpan. Ini kuncinya, kata Rina sambil menyambar kunci mobil itu dengan gerakan cepat,
seolah takut aku akan merebutnya. Dompetnya juga Rina bawa ya Bu, biar ATM-nya diamankan. Aku hanya bisa menatap Nanar. Tanganku terkepal di atas spray, kuku-kukuku menancap hingga sakit, tapi mulutku terkunci. Aku terlalu lelah untuk berkelahi fisik, terlalu hancur untuk berteriak. Bagus, kata Ibu Fatimah, senyum tipis terukir di bibirnya, senyum kemenangan yang mengerikan. Sertifikat dan lain-lain besok pagi kamu cari. Jangan disembunyikan. Ingat, ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Kalau kamu mau arwah Arman tenang, jangan bikin susah ibunya. Mereka berdua berjalan keluar kamar. Rina sempat menoleh sekilas, memutar-mutar kunci mobil Pajero itu di jarinya dengan gaya angkuh sebelum menutup pintu kamar. Klik, bunyi pintu tertutup itu terdengar seperti vonis hakim. Aku kembali sendirian, tapi kali ini kesendirian itu terasa berbeda. Bukan hanya sepi karena ditinggal pergi orang tercinta, tapi juga dingin karena dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya menjadi tempatku berbagi duka. Aku meraih kemeja biru Mas Arman, membenamkan wajahku di sana, menghirup sisa aroma parfumnya yang mulai memudar. Mas, bisikku lirih pada keheningan yang menyakitkan. Lihatlah ibu dan adikmu. Kamu baru saja pergi dan mereka sudah mencabik-cabik ketenanganku. Malam itu, di bawah bayang-bayang kematian suaminya, aku belajar satu hal yang menyakitkan. Duka kehilangan mungkin akan sembuh oleh waktu, tetapi luka akibat keserakahan keluarga akan meninggalkan bekas yang abadi. Dan malam ini, perang itu baru saja dimulai. Suka atau tidak suka, aku harus bersiap. Meski saat ini, aku hanya ingin meringkuk dan menghilang bersama malam. Suara langkah kaki para pelayat terakhir baru saja menghilang di balik pagar hitam yang kini tertutup rapat. Wangi bunga melati dan mawar yang ditaburkan di atas gundukan tanah merah di pemakaman tadi seolah ikut terbawa pulang, mengendap di setiap sudut ruang tamu yang kini terasa begitu luas dan kosong. Hening yang mencekam menggantikan isak tangis yang sempat membahana beberapa jam lalu. Namun, di dalam keheningan itu, aku bisa merasakan badai lain sedang bersiap untuk menerjang. Bukan badai kesedihan, melainkan badai keserakahan yang sudah lama mengintai dari balik bayang-bayang sakitnya Mas Arman. Aku masih duduk bersimpuh di atas karpet, memandang kosong ke arah bingkai foto Mas Arman yang dihiasi pita hitam. Wajahnya yang tersenyum teduh di sana terasa begitu kontras dengan atmosfer dingin yang mulai merambat di ruangan ini. Belum sempat aku menghela nafas panjang untuk menenangkan detak jantung yang masih berduka, suara hak sepatu yang beradu keras dengan lantai marmer memecah lamunanku. Itu Rina, kakak perempuan Mas Arman, wanita yang selama Mas Arman sakit keras jarang sekali menampakkan batang hidungnya, kecuali untuk meminjam uang atau mengeluh tentang biaya gaya hidupnya yang tak pernah cukup. Kini, di saat tanah kubur adiknya belum kering, ia berdiri menjulang di hadapanku dengan tangan bersedekap di dada. Tidak ada jejak air mata di wajahnya yang dipoles bedak tebal. Yang ada hanyalah tatapan kalkulatif, seolah sedang menaksir harga barang dagangan di pasar loak. Sudah cukup dramanya Aisyah, suara Rina terdengar tajam menyayat udara yang masih berduka. Ia tidak duduk, melainkan memilih berdiri dominan seolah menegaskan posisinya sebagai penguasa baru di tempat ini. Atu mendongak perlahan menatapnya dengan mata yang sembab namun sorot yang kuharap tetap tegar. Drama apa yang Mbak maksud? Suamiku baru saja dimakamkan 2 jam yang lalu. Rina mendengus kasar, sebuah suara yang penuh dengan penghinaan. Ia melangkah maju, kakinya dengan sengaja menendang pelan ujung karpet tempatku duduk, sebuah gestur pengusiran yang sangat tidak halus. "Jangan pura-pura bodoh, kamu tahu persis apa yang aku bicarakan," katanya dengan nada yang semakin meninggi. "Arman sudah tidak ada. Itu artinya payung pelindungmu sudah hilang. Kamu harus sadar diri Aisyah, rumah ini, segala isinya dan semua aset yang ditinggalkan Arman secara otomatis kembali menjadi hak keluarga kandung. Hak kami, bukan kamu."
Kalimat itu meluncur begitu mudah dari bibirnya, seakan ia sudah melatihnya berulang kali di depan cermin sebelum datang ke sini. Hatiku berdesir nyeri, bukan karena takut kehilangan harta, tapi karena betapa tidak berharganya Mas Arman di mata kakaknya sendiri. Bagi Rina, kematian adiknya hanyalah sebuah peluang bisnis, sebuah kesempatan untuk merebut apa yang selama ini ia idamkan. Aku menarik napas dalam, berusaha menahan gejolak amarah yang mulai naik ke kerongkongan. Aku berdiri perlahan, menepuk gamis hitamku yang sedikit kusut, lalu menatap Rina tepat di manik matanya. Aku tidak akan membiarkan dia melihatku kerdil. Mbak Rina, ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan harta gono gini. Kita masih dalam masa berkabung, jawabku dengan suara rendah namun tegas. Lagi pula, rumah ini dibangun atas jerih payah kami berdua, Mas Arman dan aku. Tawa Rina meledak, sebuah tawa yang kering dan tanpa humor. Ia menatapku seolah aku baru saja menceritakan lelucon paling konyol sedunia. Wajahnya merah padam karena amarah yang dibuat-buat. Jerih payah kalian berdua, jangan mimpi. Bentaknya, jarinya kini menunjuk lurus ke wajahku. Kamu itu cuma istri yang beruntung dinikahi adikku. Kamu datang ke keluarga ini tanpa membawa apa-apa, dan sekarang kamu mau menguasai semuanya? Dengar baik-baik Aisyah, kamu itu tidak lebih dari parasit yang menempel pada inangnya. Dan sekarang inangnya sudah mati, jadi parasitnya harus dibuang. Kata parasit itu menghantam dadaku lebih keras daripada tamparan fisik. Aku teringat bagaimana aku mendampingi Mas Arman membangun bisnis catering kecil-kecilan kami dari nol, begadang setiap malam untuk mengurus pembukuan, hingga akhirnya kami bisa membeli rumah ini secara tunai. Aku teringat bagaimana aku merawat Mas Arman sendirian selama berbulan-bulan di rumah sakit, sementara Rina sibuk liburan keluar kota. Parasit, tuduhan itu begitu keji hingga rasanya aku ingin berteriak memuntahkan semua fakta di depan wajahnya. Namun, aku memilih diam. Diam adalah emas, begitu kata pepatah. Tapi kali ini, diam adalah strategi. Mas Arman dengan segala kebijaksanaannya sudah memprediksi hari ini akan datang. Jauh sebelum sakitnya parah, ia pernah berkata padaku sambil menggenggam tanganku erat, "Dik, kalau aku pergi duluan, Rina pasti akan datang. Dia akan mencoba mengambil semuanya. Kamu harus kuat dan ingat apa yang sudah kita persiapkan." Aku menatap Rina yang kini berjalan mengelilingi ruang tamu. Tangannya menyentuh vas bunga kristal, meraba sofa kulit seolah sedang melakukan inventarisasi aset miliknya sendiri. Ia bertingkah seolah aku sudah tidak ada di ruangan itu. "Aku kasih kamu waktu," ucap Rina tanpa menoleh, matanya sibuk menatap lampu gantung. 1 minggu, itu sudah sangat bermurah hati. Kemasi barang-barang pribadimu, hanya barang pribadimu. Jangan berani-berani membawa barang berharga milik Arman, dan tinggalkan rumah ini. Aku mau rumah ini kosong sebelum peringatan 7 hari. "Mbak tidak berhak mengusirku," sahutku tenang. Kali ini aku tidak menggunakan nada memohon. "Ini rumahku, sertifikat rumah ini." "Persetan dengan sertifikat," potong Rina cepat. Ia berbalik badan dengan gerakan menyentak. "Sertifikat bisa diurus. Pengacara keluarga kami sudah siap menggugat. Kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma orang luar. Darah lebih kental daripada air, Aisyah. Hukum waris akan memihak pada keluarga kandung. Apalagi kalian tidak punya anak. Kamu tidak punya pijakan apa-apa di sini." Ancaman tentang tidak adanya anak itu adalah pukulan rendah lainnya. Rina tahu betul itu adalah luka terbesarku dan Mas Arman. Namun, melihat betapa rendahnya ia menyerang, justru membuat rasa takutku perlahan menguap. Orang yang menyerang dengan membabi buta biasanya adalah orang yang sebenarnya panik dan tidak memiliki dasar yang kuat. Rina melangkah mendekatiku lagi. Kali ini ia mencondongkan wajahnya hingga aku bisa mencium aroma parfum mahal yang menyengat. Aroma yang tidak bisa menutupi bau busuk keserakahannya. "Kalau kamu mencoba melawan," desisnya dengan suara berbisik yang penuh bisa, "aku pastikan kamu akan keluar dari sini tanpa sehelai benang pun. Aku akan permalukan kamu di depan semua keluarga besar. Aku akan bilang kalau kamu yang membuat penyakit Arman makin parah karena tidak becus mengurus suami.
Paham? Ia menegakkan tubuhnya kembali, merapikan blazernya dengan angkuh. Pikirkan baik-baik, Aisyah. Jangan jadi bodoh. Jadilah janda yang tahu diri. Setelah mengucapkan kalimat terakhir itu, Rina berbalik dan melangkah menuju pintu keluar tanpa pamit. Ia bahkan tidak menoleh lagi ke arah foto adiknya. Suara pintu yang dibanting keras menjadi penutup dari monolog kekejamannya sore itu. Getaran dari bantingan pintu itu membuat vas bunga di meja sedikit bergoyang, menjatuhkan sehelai kelopak mawar merah yang sudah layu. Kini, aku kembali sendiri. Kakiku terasa lemas, namun bukan karena putus asa. Aku berjalan pelan menuju pintu, menguncinya rapat-rapat. Ada rasa aman yang aneh saat kunci itu berputar klik. Rumah ini bentengku, istana yang dibangun dengan keringat dan cinta aku dan Mas Arman. Tidak ada satu orang pun, termasuk Rina, yang bisa merampasnya begitu saja. Aku kembali duduk di sofa tempat Rina tadi melontarkan ancamannya. Tanganku meraba saku gamis, merasakan tekstur sebuah kunci kecil yang dingin di ujung jariku. Itu adalah kunci laci meja kerja Mas Arman di ruang tengah. Laci yang tidak pernah boleh dibuka oleh siapapun kecuali aku. Mas, bisikku pada keheningan ruangan. Mbakmu benar-benar datang seperti yang kamu duga. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya menetes satu persatu. Tapi ini bukan air mata kekalahan. Ini adalah air pelepasan emosi sesaat sebelum aku harus memasang baju zirah untuk berperang. Rina mungkin punya suara yang lantang. Dia mungkin punya keberanian yang didorong oleh keserakahan. Dan dia mungkin merasa di atas angin karena menganggapku wanita lemah yang penurut. Tapi dia salah besar. Dia lupa bahwa selama 10 tahun menjadi istri Arman, akulah yang mengatur semua keuangan. Akulah yang menyimpan semua dokumen legal. Dan dia lupa bahwa diamnya seseorang bukan berarti kosong. Aku bangkit dari sofa dan berjalan menuju ruang kerja Mas Arman. Di sana, di dalam brankas kecil yang tersembunyi di balik deretan buku, tersimpan sebuah map berwarna biru tua. Map itu berisi sesuatu yang jauh lebih kuat daripada teriakan Rina atau ancaman pengacara manapun. Mas Arman sudah menyiapkan segalanya. Sebuah wasiat, sebuah hibah, dan bukti-bukti transfer yang menunjukkan betapa besarnya hutang Rina kepada kami selama ini. Hutang yang jika diungkap akan membuatnya malu seumur hidup. Namun, aku tidak akan mengeluarkannya sekarang. Rencana Mas Arman adalah rencana yang elegan. Dia ingin aku sabar. Dia ingin aku melihat sejauh mana keluarganya akan bertindak keji sebelum aku menjatuhkan kartu as itu. Tunggu waktu yang tepat, pesan Mas Arman terngiang kembali di telinaku. Aku menyeka air mata di pipi dengan punggung tangan. Wajah Rina yang penuh kemenangan semu itu masih terbayang. Dia pikir dia sudah menang hanya dengan menggertak. Dia pikir dengan menyebutku parasit, aku akan menciut dan pergi. Aku menatap keluar jendela, matahari mulai terbenam, menyisakan semurat jingga yang muram di langit barat. Gelap akan segera datang, tapi aku tidak takut. Malam ini aku akan tidur di rumahku dan Mas Arman. Dan besok, lusa, atau minggu depan, saat Rina datang kembali dengan pasukannya untuk mengusirku, dia akan menemukan bahwa parasit yang dia hina ini memiliki akar yang jauh lebih kuat dan lebih dalam daripada yang pernah dia bayangkan. Aku berjalan ke dapur, menyeduh teh hangat untuk diriku sendiri. Tanganku tidak lagi gemetar. Ancaman dan klaim sepihak itu justru menjadi bahan bakar yang menyalakan api perlawanan di dalam dadaku. Perang ini baru saja dimulai, dan aku, Aisyah, tidak akan mundur selangkah pun. Hujan di luar menderas, seolah langit turut menumpahkan segala yang tertahan di dada. Gemericik air yang menghantam genting terdengar berpacu dengan detak jantungku yang kian tak menentu. Malam ini terasa begitu panjang, lebih panjang dari malam-malam sepi yang biasanya kuhabiskan sendirian setelah kepergian Arman. Namun, malam ini berbeda. Rumah ini tidak sepi. Justru, keramaian yang ada di ruang tengah membuat dadaku terasa sesak, seakan oksigen di sekitarku disedot habis oleh kehadiran mereka. Ibu Fatimah dan Rina sudah menginap sejak sore tadi.
Dalihnya sederhana, mereka ingin bersiap lebih awal untuk kedatangan notaris besok pagi. Tapi aku tahu, itu hanya alasan halus untuk mengawasi aset-aset yang mereka yakini akan segera jatuh ke tangan mereka. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah lemari kayu jati yang berdiri kokoh di sudut kamar. Di luar pintu kamar yang tertutup rapat, sayup-sayup terdengar suara tawa Rina yang melengking. Disusul komentar Ibu Fatimah yang terdengar antusias. Mereka sedang membicarakan renovasi. Rina bahkan sempat terdengar berdebat tentang warna cat apa yang cocok untuk mengganti warna krem lembut kesukaan Arman di ruang tamu. Mungkin abu-abu muda lebih modern, Bu. Warna krem ini terlalu kuno, selera orang kampung, ujar Rina tadi, sengaja mengeraskan suaranya saat aku melintas hendak mengambil air minum. Aku hanya diam, menelan ludah yang terasa pahit. Mereka sudah membagi-bagi kue yang bahkan belum dipotong. Keyakinan mereka begitu teguh bahwa rumah ini, mobil di garasi, dan tabungan Arman adalah hak mutlak darah dagingnya. Dan aku hanyalah orang asing yang kebetulan pernah singgah. Kubuka laci nakas perlahan, mengeluarkan sebuah bingkai foto kecil. Wajah Arman tersenyum hangat di sana, senyum yang dulu selalu menjadi obat lelahku. Jemariku mengusap kaca dingin itu, dan seketika memori masa lalu menyeruak masuk, mengaburkan suara bising dari ruang tengah. Ingatanku melayang ke 7 tahun lalu. Saat itu, kami masih mengontrak di sebuah paviliun sempit yang atapnya sering bocor saat hujan deras seperti ini. Arman baru saja merintis usahanya, dan aku masih bekerja serabutan menerima pesanan catering kecil-kecilan. Kami makan nasi dengan telur dadar dibagi 2 hampir setiap malam demi menabung. "Ai, maaf ya," ucap Arman kala itu, menggenggam tanganku yang kasar karena terlalu sering mencuci perabot catering. "Kamu harus hidup susah sama aku, padahal teman-temanmu sudah pada enak hidupnya." Aku ingat bagaimana aku menggeleng tegas saat itu. "Kita berjuang bareng, Mas, susah senang, yang penting sama kamu. Uang bisa dicari, tapi pendamping yang baik itu rejeki yang gak bisa dibeli." Arman memelukku erat, dan aku bisa merasakan bahunya berguncang menahan tangis. Sejak hari itu, Arman menyerahkan seluruh urusan keuangan padanya. "Aku gak pandai pegang uang, Ai. Kamu yang atur. Aku percaya 100% sama kamu. Kamu menteri keuanganku." Itulah yang tidak diketahui Ibu Fatimah dan Rina. Mereka pikir Arman adalah tipe suami patriarki yang menguasai segalanya. Mereka tidak tahu bahwa setiap rupiah yang masuk, setiap keputusan investasi, hingga pembelian rumah ini, semua ada di bawah kendaliku atas permintaan Arman. Arman tahu betul sifat ibunya dan adiknya. Ia tahu bagaimana Rina selalu merongrong, minta dibelikan barang-barang bermerek, dan bagaimana Ibu Fatimah seringkali terlalu memanjakan Rina dengan uang yang seharusnya untuk kebutuhan darurat. Aku menghela napas panjang, meletakkan foto itu kembali ke atas nakas. Mataku beralih pada sebuah amplop coklat tebal yang tersembunyi di bagian paling bawah laci, tertimbun di bawah tumpukan mukena lama. Sebuah rahasia. Rahasia yang selama ini kujaga rapat-rapat, bahkan saat caci maki Rina semakin menjadi-jadi beberapa hari terakhir. Ada dorongan kuat untuk keluar kamar sekarang, melemparkan isi amplop itu ke meja ruang tengah dan membungkam mulut mereka seketika. Tapi aku menahannya. Arman selalu mengajarkanku untuk bersabar, untuk tidak gegabah. "Kebenaran itu seperti matahari, Ai," katanya dulu. "Mau ditutup awan setebal apapun, dia akan tetap bersinar pada waktunya." Ketukan di pintu membuyarkan lamunanku. Bukan ketukan sopan, melainkan gedoran yang tidak sabaran. "Aisyah, keluar sebentar," suara Rina terdengar memerintah. Dengan berat hati, aku bangkit. Kumasang wajah datar, topeng ketenangan yang sudah kulatih selama berminggu-minggu sejak pemakaman Arman. Saat aku membuka pintu, Rina berdiri berkacak pinggang, sementara Ibu Fatimah duduk di sofa sambil menyeruput teh hangat. Teh melati premium milikku yang ia ambil tanpa izin dari lemari dapur. "Ada apa, Rin?" tanyaku pelan. "Besok Pak Notaris datang jam 10 kan?" tanya Rina tanpa basa-basi. "Pastikan semua berkas yang kamu pegang sudah siap. Jangan ada yang disembunyikan.
Ibu nggak mau nanti proses balik namanya jadi ribet gara-gara kamu teledor. Aku menatap Rina, lalu beralih ke Ibu Fatimah. Wanita paruh baya itu menatapku dengan sorot mata yang dingin, sorot mata yang seolah berkata bahwa keberadaanku di sini hanyalah parasit yang harus segera disingkirkan. Semua sudah siap, jawabku singkat. Bagus, timpal Ibu Fatimah. Saya harap kamu sadar diri, Aisyah. Setelah pembacaan wasiat besok, saya minta kamu segera berkemas. Rina berencana menempati kamar utama minggu depan. Dia mau merombak total kamarmu dan Arman karena auranya terlalu suram. Kalimat itu seperti anak panah yang melesat tepat ke ulu hati. Kamar itu adalah saksi bisu hari-hari terakhir Arman. Di sana kami syalat berjamaah. Di sana aku merawatnya saat sakit. Di sana kami berbagi mimpi. Dan mereka ingin menghapusnya begitu saja. Bu, suaraku bergetar sedikit, menahan amarah yang mulai mendidih. Ini masih masa idah saya. Dan ini masih rumah Arman. Rumah anakku, potong Ibu Fatimah tajam. Uang anakku, kamu itu cuma istri yang menumpang hidup. Jangan mentang-mentang Arman sayang sama kamu. Kamu jadi lupa daratan, merasa memiliki segalanya. Ingat, harta itu turun ke darah daging, bukan ke orang lain. Sudahlah Bu, Rina menyela sambil tersenyum sinis. Biarin aja dia menikmati malam terakhirnya, berhayal jadi nyonya rumah. Besok juga dia bakal nangis darah, pas tahu dia nggak dapat apa-apa. Mas Arman itu sayang sama ibunya. Dia pasti nggak akan membiarkan ibunya terlantar demi istri mandul kayak dia. Kata mandul itu berdengung di telingaku. Sakit, sangat sakit. Mereka tidak tahu berapa banyak usaha yang kami lakukan, berapa banyak air mata yang tumpah setiap kali tes kehamilan menunjukkan hasil negatif. Dan Arman tidak pernah sekalipun menyalahkanku. Aku mengepalkan tangan di balik daster panjangku, kuku-kuku menancap ke telapak tangan, memberikan rasa sakit fisik yang mengalihkan rasa perih di hati. Baiklah kalau itu yang kalian pikirkan, ucapku, suaraku terdengar aneh di telingaku sendiri. Tenang namun dingin. Tidurlah, simpan tenaga kalian untuk besok. Kalian akan membutuhkannya. Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik dan menutup pintu kamar, mengunci rapat-rapat dari dalam. Aku bersandar pada daun pintu, membiarkan tubuhku merosot perlahan hingga duduk di lantai dingin. Air mataku akhirnya tumpah, bukan karena takut kehilangan harta, tapi karena rasa sakit melihat bagaimana mereka tidak menghargai Arman sedikit pun. Mereka hanya peduli pada apa yang ditinggalkan Arman, bukan pada sosok Arman itu sendiri. Namun, di balik air mata itu, ada secercah kekuatan yang muncul. Aku teringat momen 3 tahun lalu saat kami menandatangani akta pembelian rumah ini di hadapan notaris. Notaris yang sama yang akan datang besok. Pak Notaris, tolong pastikan sertifikatnya atas nama istri saya, Aisyah, kata Arman tegas waktu itu. Aku terkejut. Loh Mas, kenapa nggak atas nama kamu atau kita berdua? Arman menatapku dalam, tatapan yang menyiratkan firasat dan perlindungan. Karena ini hasil jerih payahmu mengatur keuanganku, Ai. Dan aku mau kamu aman. Apapun yang terjadi sama aku mau kamu punya tempat berteduh yang gak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk keluargaku sendiri. Arman tahu, dia sudah memprediksi hari ini akan datang. Dia tahu keluarganya akan datang seperti serigala kelaparan. Karena itulah, dia membuat perlindungan berlapis untukku. Bukan hanya sertifikat rumah, tapi juga polis asuransi dan tabungan deposito, semuanya ia atur sedemikian rupa agar secara hukum sah menjadi milikku. Aku bangkit dari lantai, menghapus air mata dengan kasar. Aku tidak boleh lemah. Arman sudah berjuang melindungiku saat ia masih hidup, maka sekarang giliranku untuk memperjuangkan kehormatannya. Aku tidak akan membiarkan keserakahan mereka menginjak-injak kenangan kami. Malam semakin larut. Hujan di luar mulai reda, menyisakan rintik-rintik halus yang menenangkan. Aku kembali ke tempat tidur, namun mataku tak bisa terpejam. Pikiranku melayang pada skenario besok pagi. Aku membayangkan wajah Rina saat Pak Notaris membacakan dokumen itu. Aku membayangkan ekspresi Ibu Fatimah saat tahu bahwa rumah yang sudah ia klaim sebagai miliknya secara hukum tidak memiliki sangkut paut dengan warisan Arman yang harus dibagi, karena rumah ini adalah milikku, harta bawaan dan hibah yang sah semasa hidup.
Aku merasa lelah dengan sandiwara ini, lelah berpura-pura takut, lelah berpura-pura bodoh. Tapi besok, semua akan berakhir. Ku ambil kembali amplop coklat dari laci, meletakkannya di bawah bantalku. Ini bukan sekedar kertas, ini adalah bukti cinta Arman. Ini adalah perisai yang ia tinggalkan untukku. Terima kasih, Mas, bisikku pada kegelapan kamar. Besok, aku akan menyelesaikan apa yang kamu takutkan. Aku akan baik-baik saja. Malam itu, aku tidur dengan perasaan campur aduk, antara duka yang belum pulih, kemarahan yang tertahan, dan kepuasan getir mengetahui bahwa fajar esok hari akan membawa badai bagi mereka yang serakah, sekaligus pelangi bagi kebenaran yang selama ini terdiam. Pembacaan wasiat itu bukan akhir bagiku, melainkan awal dari hidup baruku. Hidup di mana aku tidak perlu lagi menunduk di hadapan mereka yang merendahkanku. Ruang tengah itu terasa lebih dingin dari biasanya, seolah dinding-dinding rumah ini pun tahu bahwa nasibnya sedang dipertaruhkan di atas meja kayu jati yang mengilap di hadapan kami. Suara detak jam dinding kuno berbunyi ritmis, satu-satunya suara yang berani memecah keheningan mencekam di antara kami. Aku duduk di ujung sofa tunggal, posisi yang sengaja kupilih untuk menjauh dari mereka, namun cukup strategis untuk melihat segalanya. Di seberang sana, Ibu Fatimah duduk dengan punggung tegak, dagunya terangkat angkuh, sementara Rina, anak kesayangannya, tidak bisa diam di kursinya. Kakinya mengetuk-ngetuk lantai dengan tidak sabar, matanya menatap tajam ke arah tas kulit hitam milik Pak Arman. Pak Arman, pengacara kepercayaan almarhum ayah selama puluhan tahun, menghela napas panjang sebelum meletakkan tangannya di atas tumpukan berkas. Pria paruh baya itu membenarkan letak kacamata bacanya, menatap kami satu persatu dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada sorot belas kasih saat ia menatapku, namun berubah menjadi dingin dan formal saat beralih ke Ibu Fatimah dan Rina. Baru saja Pak Arman hendak membuka mulut untuk mengucapkan salam pembuka, Rina sudah menggebrak meja pelan, namun cukup membuat cangkir teh di hadapannya bergetar. "Sudahlah Pak Arman, langsung saja ke intinya," sergah Rina dengan suara melengking yang memekakkan telinga. Ia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan ketidaksabarannya. Kita semua tahu bagaimana akhirnya kan, ayah pasti mewariskan semuanya kepada ibu dan aku. Itu sudah jelas, untuk apa kita membuang waktu dengan formalitas konyol seperti ini? Pak Arman terdiam sejenak, tangannya berhenti bergerak di atas map berwarna biru tua. Ia menatap Rina dengan tenang, tanpa terintimidasi sedikit pun. "Nona Rina, prosedur pembacaan wasiat ini adalah amanat hukum dan permintaan terakhir almarhum. Saya harap Anda bisa bersabar." "Sabar, kami sudah cukup bersabar merawat ayah sakit-sakitan." Rina mendengus kasar, matanya kini beralih menatapku dengan tatapan merendahkan yang sudah sangat kuhafal di luar kepala. Telunjuknya terarah lurus ke wajahku. "Dan kau, jangan harap kau akan mendapatkan sepeser pun. Kau hanya benalu di rumah ini. Begitu surat-surat selesai dibacakan, aku pastikan kau angkat kaki dari sini." Aku hanya diam, menahan gemuruh di dada, bukan karena takut, melainkan karena aku tahu melawan orang seperti Rina saat ini hanya akan membuang energi. Aku membiarkan dia menari di atas panggung kesombongannya sendiri. Ibu Fatimah tersenyum tipis, sebuah senyuman sinis yang membuat perutku mual. Ia menepuk punggung tangan Rina pelan, seolah menenangkan, namun nada bicaranya justru memanas-manasi. "Tenanglah sayang, biarkan Pak Arman bekerja, toh hasilnya tidak akan berubah." Rumah ini, tanah di Lembang, dan saham perusahaan, semuanya memang hak kita. Rina mengangguk mantap, lalu kembali bersuara, kali ini lebih lantang dan penuh percaya diri. "Dengar itu, semua harta menjadi milikku. Kalian tidak berhak." Pekiknya, seolah mendeklarasikan dirinya sebagai ratu baru di kerajaan kecil ini. Ia bahkan menyeringai ke arahku, lalu melanjutkan, "Aku bahkan sudah menghubungi agen properti pagi tadi. Rumah tua ini terlalu suram, lebih baik dijual. Uangnya bisa kita pakai untuk beli apartemen di pusat kota dan liburan ke Eropa. Iya kan Bu?" "Tentu sayang,
Itu ide yang sangat bagus, jawab Ibu Fatimah lembut, matanya berbinar membayangkan tumpukan uang yang akan segera mereka genggam. Mendengar rencana mereka menjual rumah peninggalan ayah, rumah tempat aku tumbuh besar, rumah yang dibangun dengan keringat dan darah ayah, tanganku terkepal erat di samping tubuh. Betapa mudahnya mereka membicarakan penjualan aset ini, padahal tanah makam ayah bahkan belum kering benar. Keserakahan benar-benar telah menutupi hati nurani mereka. Deham Pak Arman, kali ini lebih keras dan tegas, memotong angan-angan tinggi ibu dan anak itu. Bisa kita mulai sekarang? Saya mohon ketertiban selama pembacaan berlangsung. Rina memutar bola matanya malas, lalu bersandar kasar ke punggung sofa, melipat kedua tangan di dada. Silahkan, baca saja cepat-cepat biar kita bisa segera tanda tangan. Pak Arman membuka map biru itu perlahan, suara kertas yang bergesekan terdengar begitu nyaring di ruangan yang kembali senyap. Ia mengambil lembar pertama, memindainya sekilas, lalu mulai membaca dengan suara bariton yang berat dan berwibawa. Surat wasiat terlahir dan testamen. Saya, Handoko Prawira, dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan, menyatakan pembagian aset saya sebagai berikut. Pak Arman membacakan poin-poin awal yang bersifat umum tentang pelunasan utang-utang kecil dan biaya pemakaman yang diambil dari tabungan giro. Ibu Fatimah dan Rina tampak bosan, sesekali Rina memainkan ponselnya, jelas tidak menaruh hormat pada prosesi ini. Selanjutnya, suara Pak Arman meninggi sedikit memberi penekanan mengenai aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan rumah tinggal di Jalan Cempaka nomor 10, tempat kita berada saat ini. Rina langsung menegakkan punggungnya, senyum kemenangan sudah merekah di bibirnya. Ia menyenggol lengan ibunya, nah ini dia bagian kita. Serta aset berupa 70% saham mayoritas di PT Prawira Sentosa. Lanjut Pak Arman, ia berhenti sejenak, menarik nafas, lalu menatap lurus ke arah Ibu Fatimah yang kini juga mencondongkan tubuhnya ke depan dengan mata berbinar. Berdasarkan Akta Notaris nomor 45 tahun 2005 yang dibuat sebelum pernikahan kedua almarhum dengan Ibu Fatimah dan telah diperbarui dalam adendum terakhir 3 bulan sebelum kepergian beliau. Kening Ibu Fatimah berkerut, senyum di wajahnya sedikit goyah. Tunggu, akta tahun 2005, apa maksudnya? Pak Arman tidak menjawab interupsi itu dan terus membaca. Menyatakan bahwa seluruh aset properti rumah tinggal dan saham perusahaan adalah harta bawaan yang status kepemilikannya telah dibalik nama sepenuhnya atas nama ahli waris tunggal dari pernikahan pertama, yaitu putri kandung saya. Jantungku berdegup kencang saat Pak Arman menyebutkan nama lengkapku dengan lantang dan jelas. Suasana hening, benar-benar hening. Tidak ada suara jam dinding, tidak ada suara napas. Waktu seakan berhenti berputar. Apa? Rina yang pertama kali memecah kesunyian. Suaranya tidak lagi melengking tinggi, melainkan bergetar, separuh tertawa tak percaya. Bapak salah baca kan? Itu lelucon macam apa? Ahli waris tunggal? Saya anaknya juga, ibu istri sahnya. Pak Arman menurunkan kertas itu sedikit, menatap Rina dari balik kacamatanya. Wajahnya datar, profesional, namun ada ketegasan yang tak terbantahkan di sana. Saya tidak sedang bercanda, Nona Rina. Ini dokumen legal yang sah di mata hukum. Rumah ini dan perusahaan secara hukum sudah menjadi milik klien saya, putri sulung Pak Handoko. Sejak beliau menandatangani hibah wasiat tersebut, status Ibu Fatimah dalam pernikahan memiliki perjanjian pranikah yang memisahkan harta bawaan. Wajah Ibu Fatimah yang tadinya merona karena kegirangan, kini perlahan memucat. Darah seolah tersedot habis dari wajahnya. Senyum sinis yang tadi ia pamerkan lenyap tanpa bekas, digantikan oleh gurat kebingungan yang nyata. Mulutnya terbuka sedikit, namun tidak ada suara yang keluar. Tidak mungkin, desis Ibu Fatimah akhirnya, suaranya serak. Mas Handoko tidak mungkin melakukan itu padaku. Aku istrinya, aku yang merawatnya. Bohong, Rina berdiri tiba-tiba, menunjuk-nunjuk kertas di tangan Pak Arman. Bapak pasti memalsukan dokumen itu. Bapak sekongkol dengan anak pungut ini kan? Ayah sayang padaku. Ayah janji akan membelikanku mobil baru bulan depan. Tidak mungkin ayah tidak meninggalkan apa-apa untukku. Ayah Anda meninggalkan dana pendidikan deposito sebesar 500 juta rupiah untuk Anda, Nona Rina.
Itu saja, jawab Pak Arman tenang, membalik halaman berikutnya. Dan untuk Ibu Fatimah, almarhum memberikan hak tinggal di paviliun belakang selama masa iddah atau sampai memutuskan menikah lagi, serta uang tunai sebesar 100 juta rupiah sebagai tanda kasih. 500 juta, Rina membelalak, wajahnya merah padam antara marah dan malu. Hanya itu, rumah ini harganya miliaran. Perusahaan itu asetnya puluhan miliar dan aku hanya dapat remah-remah. Itu tidak adil, teriak Ibu Fatimah. Kini topeng ketenangannya hancur total. Ia berdiri, tangannya gemetar hebat. Aku akan tuntut, ini penipuan. Bagaimana mungkin harta segitu banyak jatuh ke tangan anak yang bahkan jarang pulang ke rumah ini? Aku akhirnya mengangkat wajah, menatap mereka berdua yang kini tampak seperti orang kebakaran jenggot. Rasa takut dan intimidasi yang selama bertahun-tahun mereka tanamkan padaku tiba-tiba menguap begitu saja. Melihat kepanikan di mata mereka, melihat bagaimana kesombongan Rina runtuh menjadi histeria memalukan, membuatku sadar satu hal, ayah tahu segalanya. Ayah tahu penderitaanku selama ini dan ayah telah mempersiapkan perlindungan terakhirnya untukku dalam diam. Pak Arman, suaraku terdengar tenang, kontras dengan jeritan Rina yang mulai memaki-maki. Apakah itu artinya keputusan tentang nasib rumah ini ada di tangan saya sepenuhnya? Pak Arman menoleh padaku, mengangguk hormat. Benar sekali, termasuk siapa yang boleh tinggal dan siapa yang harus pergi sepenuhnya adalah hak prerogatif Anda sebagai pemilik sah sertifikat. Rima terdiam, tubuhnya kaku. Ia menoleh perlahan ke arahku. Matanya yang tadi penuh kebencian kini dipenuhi ketakutan yang merambat naik. Ia baru sadar bahwa ucapannya tentang menjual rumah dan mengusirku tadi baru saja menjadi bumerang yang menghantam lehernya sendiri. Kalian tadi bilang ingin menjual rumah ini, bukan? Tanyaku pelan, menatap Rina dan Ibu Fatimah bergantian. Sayang sekali, aku tidak berniat menjualnya. Tapi ide Rina tentang mengangkat kaki dari sini, sepertinya itu saran yang bagus untuk kalian pertimbangkan. Pekikan sombong Rina tadi kini hanya tinggal gema kosong. Di ruang tengah yang mewah ini, ekspresi mereka yang semula di atas angin kini berubah menjadi ekspresi orang yang tersesat dan kehilangan arah. Kebingungan mereka bukan lagi tentang hukum, tapi tentang bagaimana nasib mereka esok hari di bawah atap yang bukan lagi milik mereka. Suara detak jam dinding di ruang kerja pengacara itu terasa seperti palu godam yang memukul-mukul kesabaranku. Namun sepertinya justru menjadi irama kemenangan bagi Rina dan Ibu Fatimah. Mereka duduk di sofa kulit berwarna hitam di hadapanku dengan dagu terangkat tinggi, seolah-olah mereka adalah ratu yang sedang menunggu upeti. Pengacara almarhum Mas Arman, Pak Hendra, memperbaiki letak kacamatanya. Ia adalah pria paruh baya dengan raut wajah tegas yang sulit ditebak. Di atas meja mahoni yang mengilap itu, tertumpuk beberapa map tebal yang menjadi pusat perhatian kami semua. Jadi Pak Hendra, Rina memecah keheningan dengan nada tidak sabar. Kakinya yang dibalut sepatu hak tinggi bergoyang-goyang angkuh. Bisa kita percepat? Kami sudah tahu intinya. Mas Arman pasti mewariskan semuanya pada ibu dan aku. Kami hanya butuh legalitas formal supaya perempuan ini, Rina menunjukku dengan dagu lancipnya tanpa menoleh, bisa segera angkat kaki dari rumah kami. Ibu Fatimah mengangguk setuju, menatapku dengan sorot mata yang penuh dengan rasa jijik yang tak lagi ditutupi. Benar, saya tidak mau berlama-lama satu ruangan dengan orang yang bahkan tidak becus mengurus suami sampai sakit-sakitan. Aku hanya diam, menautkan kedua tanganku di pangkuan. Ada gemuruh di dadaku, bukan karena takut, melainkan karena rasa sakit yang berbaur dengan antisipasi akan sebuah kebenaran yang selama ini tersimpan rapat. Mas Arman memang suami yang baik di awal pernikahan, namun kebohongannya demi menjaga gengsi di depan keluarganya telah menciptakan neraka kecil bagiku selama 5 tahun terakhir. Pak Hendra berdeham pelan, suaranya berat dan berwibawa, seketika membungkam celoteh Rina. Ia membuka map paling atas, lalu menatap Rina dan Ibu Fatimah bergantian dengan tatapan yang tajam. Sebelum saya membacakan pembagian warisan, saya harus meluruskan status kepemilikan aset yang selama ini menjadi perdebatan, ucap Pak Hendra tenang. Tangannya mengambil sebuah dokumen bersampul hijau tua.
Ini mengenai rumah di kawasan Pondok Indah yang saat ini ditempati oleh almarhum dan Ibu Aisyah. Ya, rumah Mas Arman, sela Ibu Fatimah cepat. Rumah mewah itu hasil kerja keras anak saya. Maaf Bu Fatimah, potong Pak Hendra tegas. Ia memutar dokumen itu dan menyodorkannya ke hadapan Ibu Fatimah dan Rina. Sertifikat hak milik nomor 1025. Silahkan dilihat baik-baik nama pemegang haknya. Rina menyambar dokumen itu dengan kasar, matanya membelalak mencari nama kakaknya. Namun sedetik kemudian, wajahnya yang penuh riasan tebal itu berubah kaku. Matanya menyipit, lalu melebar lagi seolah tidak percaya dengan apa yang dibacanya. Ini pasti salah ketik, seru Rina. Suaranya melengking tinggi. Kenapa nama dia yang ada di sini? Telunjuknya mengarah lurus ke wajahku. Aisyah Humaira? Kenapa nama perempuan ini? Ibu Fatimah merebut sertifikat itu dari tangan Rina, membacanya dengan tangan gemetar. Apa-apaan ini? Arman bilang ini rumahnya. Dia bilang dia membelinya tunai. Secara hukum, sertifikat ini sah dan tidak ada kesalahan penulisan, jawab Pak Hendra datar, namun ada nada kepuasan profesional dalam suaranya. Rumah tersebut dibeli 5 tahun lalu, 2 bulan sebelum pernikahan, menggunakan dana pribadi saudari Aisyah. Itu adalah aset bawaan istri, bukan harta gonogini, apalagi harta milik almarhum Arman. Bohong! Ibu Fatimah melempar sertifikat itu ke meja, napasnya memburu. Arman itu manajer sukses, gajinya besar. Aisyah ini cuma ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Dari mana dia punya uang sebanyak itu kalau bukan mencuri dari anak saya? Atu akhirnya mengangkat wajah, menatap manik mata ibu mertuaku yang sedang terbakar amarah. Ibu lupa? Tanyaku pelan namun tegas. Saya adalah putri tunggal dari pemilik perkebunan cengkeh di Minahasa. Warisan ayah saya bukan jumlah yang sedikit, Bu. Rumah itu saya beli tunai dari hasil penjualan sebagian lahan sawit warisan kakek saya. Ruangan itu hening seketika. Rina terengang. Selama ini, Mas Arman memang melarangku menceritakan latar belakang keluargaku secara detail kepada mereka. Ia ingin terlihat sebagai pahlawan, sebagai laki-laki sukses yang mengangkat derajat istrinya. Dan aku, dengan bodohnya, menuruti egonya demi menjaga harga dirinya sebagai kepala keluarga. Tapi mobil Pajero Sport itu dan Alphard yang sering dipakai ibu, Rina mencoba mencari celah lain, suaranya mulai terdengar panik. Pak Hendra kembali membuka lembaran lain. BPKB kedua kendaraan tersebut juga atas nama Aisyah Humaira, dibeli menggunakan dividen tahunan dari investasi saham atas nama Ibu Aisyah. Wajah Rina yang tadinya merah padam karena marah, kini perlahan memucat. Ia menyadari sesuatu yang mengerikan sedang meruntuhkan fantasinya tentang kekayaan kakaknya. Lalu suara Ibu Fatimah terdengar parau, nyaris berbisik. Apa yang dimiliki Arman? Anakku bekerja keras siang malam. Dia selalu mengirim uang untuk renovasi rumah ibu di kampung, membelikan Rina motor, membiayai liburan kami. Uang itu dari mana? Pak Hendra menatap Ibu Fatimah dengan sorot mata iba. Ia kemudian mengeluarkan sebuah buku rekening tabungan yang terlihat tipis. Bu, Rina, Pak Hendra memulai dengan hati-hati. Penghasilan Pak Arman sebagai manajer pemasaran memang cukup baik, tapi tidak sebesar yang beliau citrakan kepada keluarga. Sebagian besar gaya hidup mewah yang beliau tampilkan, termasuk rumah, mobil, dan fasilitas lainnya, adalah milik Ibu Aisyah. Uang yang selama ini Pak Arman berikan kepada Ibu dan Rina, Pak Hendra melirikku sekilas, meminta izin. Aku mengangguk pelan. Sebagian besar berasal dari bantuan finansial Ibu Aisyah yang ditransfer ke rekening Pak Arman setiap bulan, agar Pak Arman bisa memberikannya kepada kalian seolah-olah itu uangnya sendiri. Fakta itu menghantam Ibu Fatimah dan Rina lebih keras daripada tamparan fisik. Ibu Fatimah merosot di sandaran sofa, tangannya memegang dada. Rina menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya berkaca-kaca antara rasa malu dan ketidakpercayaan. Jadi, selama ini, Rina tergagap. Kami hidup dari uang dia? Benar, jawab Pak Hendra singkat. Dan ini adalah aset real yang ditinggalkan almarhum Arman. Sebuah sepeda motor Matic tahun 2018 dan saldo rekening terakhir sebesar 12 juta rupiah. Itu saja,
Hanya itu, harta yang tersisa dari seorang Arman yang selama ini dipuja-puja keluarganya sebagai mesin ATM berjalan, ternyata hanyalah remah-remah dibandingkan dengan apa yang sebenarnya menopang hidup mereka. Kebanggaan mereka runtuh seketika menjadi debu. Tidak mungkin, desis Ibu Fatimah. Air mata mulai mengalir di pipinya yang keriput. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kehancuran harga diri. Anakku tidak mungkin semiskin itu. Dia bilang dia raja di rumahnya sendiri. Dia memang raja, Bu, potongku. Suaraku bergetar menahan emosi yang meluap. Karena aku membiarkannya merasa seperti raja. Aku membiarkan dia menggunakan uangku, rumahku, mobilku, demi dia bisa terlihat hebat di mata ibu dan Rina. Tapi balasannya, kalian injak-injak aku di rumahku sendiri. Kalian hina aku sebagai parasit. Padahal selama ini anak ibu yang menumpang hidup pada istrinya. Rina menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap mataku. Keangkuhannya lenyap tak berbekas. Ada satu hal lagi, kata Pak Hendra, memecah ketegangan yang menyesakkan itu. Ia mengambil sebuah amplop tertutup. Ini adalah wasiat tambahan, atau lebih tepatnya surat terakhir yang ditulis tangan oleh Pak Arman seminggu sebelum beliau koma. Beliau meminta saya membacakannya di hadapan kalian bertiga. Pak Hendra membuka segel amplop itu. Suara kertas yang disobek terdengar begitu nyaring di ruangan yang sunyi senyap. Ia mulai membaca. Untuk ibuku tercinta, Fatimah, dan adikku Rina. Jika surat ini dibacakan, berarti Arman sudah tidak ada. Maafkan Arman, Bu. Maafkan Arman karena tidak pernah jujur selama ini. Arman ingin ibu bangga. Arman ingin Rina kagum. Karena itu Arman mengaku bahwa semua kemewahan yang kami nikmati adalah hasil keringat Arman. Tapi kenyataannya tidak begitu. Aisyah adalah malaikat yang menutupi segala kekurangan Arman. Rumah, mobil, bahkan uang bulanan yang Arman kirim ke kampung, hampir semuanya uang Aisyah. Arman hanya suami yang menumpang, yang egonya terlalu tinggi untuk mengakui bahwa istrinya jauh lebih sukses. Bu, Rina, Arman tahu bagaimana kalian memperlakukan Aisyah. Arman tahu kata-kata pedas kalian, dan Arman berdosa karena diam saja. Arman takut jika Arman membela Aisyah, ibu akan tahu bahwa Arman tidak sehebat yang ibu kira. Ketakutan Arman akan kehilangan rasa hormat ibu membuat Arman membiarkan istri Arman tersakiti. Ini permintaan terakhir Arman. Tolong jangan tuntut apa-apa dari Aisyah, karena memang tidak ada hak kita di sana. Dan tolong bersujudlah minta maaf padanya. Minta maaflah karena telah menyusahkan Aisyah secara finansial dan batin tanpa sepengetahuannya selama bertahun-tahun. Jika kalian menyayangi Arman, lakukanlah ini agar Arman bisa tenang. Dari anakmu yang penuh dosa, Arman. Pak Hendra menurunkan surat itu perlahan. Tidak ada suara teriakan atau penyangkalan lagi. Yang terdengar kini hanyalah isak tangis Ibu Fatimah yang pecah. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya terguncang hebat. Rasa malu yang teramat sangat pasti sedang menghunjam jantungnya. Ia telah menghina menantunya sebagai benalu, padahal anaknya sendirilah yang menjadi beban. Rina, yang biasanya mulutnya setajam silet, kini kaku seperti patung. Wajahnya pias, darah seolah menyusut dari wajahnya. Ia melirikku sekilas, tatapan matanya penuh ketakutan dan rasa bersalah yang bercampur aduk. Bayangan tentang bagaimana ia membentakku saat menyuruhku membuat kopi, bagaimana ia mengejek bajuku yang sederhana, padahal baju itu aku beli agar tidak terlihat mencolok di depan mereka, kini pasti berputar ulang di kepalanya seperti film horor. Aku menarik nafas panjang, merasakan beban berat di pundakku terangkat. Kebenaran akhirnya terungkap, bukan dengan teriakanku, tapi lewat pengakuan Mas Arman sendiri yang menghancurkan delusi mereka dari dalam. Jadi, ucapku pelan, memecah tangisan Ibu Fatimah. Aku berdiri dari kursiku, menatap mereka berdua yang kini tampak begitu kecil dan menyedihkan. Sesuai wasiat Mas Arman, saya tidak akan menuntut pengembalian uang yang sudah kalian nikmati selama bertahun-tahun. Anggap saja itu sedekah terakhir saya atas nama Mas Arman.
Aku melangkah menuju pintu, namun berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Tapi, untuk rumah dan aset lainnya, kalian tidak punya hak sepeser pun. Saya beri waktu 1 minggu untuk kalian mengemasi barang-barang kalian dari rumah saya. Setelah itu, saya tidak ingin melihat wajah kalian lagi di sana. Rina tidak membantah. Ibu Satimah tidak mengamuk. Mereka hanya terdiam dalam kehancuran harga diri mereka sendiri. Kebenaran itu memang mengguncang, merobohkan istana kesombongan yang mereka bangun di atas fondasi kebohongan dan kini mengubur mereka dalam rasa malu yang tak akan pernah bisa mereka lupakan. Ruangan itu mendadak hening, seolah seluruh oksigen baru saja disedot keluar secara paksa, meninggalkan kami semua dalam kehampaan yang mencekik. Detik jam dinding yang biasanya tak terdengar, kini berdentang sekeras palu hakim yang baru saja menjatuhkan vonis mati. Di hadapanku, wajah Ibu Fatimah yang tadinya merah padam karena amarah dan tuntutan yang berapi-api, kini berubah pias. Pucat pasi, seputih kertas surat wasiat yang baru saja dibacakan oleh Pak Handoko, pengacara mendiang suamiku. Mulut Ibu Fatimah sedikit terbuka, namun tak ada satupun kata yang mampu lolos dari tenggorokannya. Matanya yang biasa memancarkan kilat intimidasi, kini meredup, berganti dengan tatapan kosong nan nanar. Di sampingnya, Rina, adik iparku yang selama ini selalu menjadi kompor di setiap pertengkaran, tampak seperti patung lilin yang meleleh. Bahunya merosot jatuh, tas bermerek yang aku tahu dibelinya dengan uang pinjaman terkulai di pangkuannya. Mereka baru saja mendengar kenyataan yang paling mereka takutkan, namun paling aku harapkan kebenarannya. Bahwa rumah ini, aset-aset ini, dan segala peninggalan Mas Bayu sepenuhnya diwariskan kepadaku. Bukan dibagi 2, bukan di 3. Mutlak milik istri sahnya, Aisyah. Pak Handoko merapikan kacamatanya, lalu menatap Ibu Fatimah dan Rina bergantian dengan tatapan profesional namun tajam. Seperti yang sudah saya jelaskan dan bacakan secara rinci, suara Pak Handoko memecah kebisuan, nadanya tenang namun memiliki otoritas yang tak terbantahkan. Dokumen ini sah secara hukum dan negara. Almarhum Pak Bayu sudah mengantisipasi segala kemungkinan sengketa, sehingga beliau membuat klausul yang sangat ketat. Segala bentuk intimidasi atau upaya penguasaan aset oleh pihak keluarga lain akan dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Kata-kata melawan hukum itu menggantung di udara, menjadi ancaman nyata bagi Ibu Fatimah dan Rina. Aku melihat tangan Ibu Fatimah gemetar hebat di atas meja marmer ruang tamu. Impian mereka untuk menjadi kaya mendadak, rencana-rencana licik untuk mengusirku setelah menguasai harta ini, semuanya hancur lebur dalam hitungan menit. Tapi, Rina mencoba bersuara, suaranya serak dan pecah. Masa kami tidak dapat apa-apa? Ibu ini kandungnya Mas Bayu, ibu yang melahirkannya. Pak Handoko tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Dalam wasiat tersebut, almarhum sudah menyisihkan dana tunai dalam jumlah tertentu untuk Ibu Fatimah sebagai bentuk bakti terakhir yang jumlahnya sudah saya sebutkan tadi. Dana itu cukup untuk hidup layak, tapi tidak termasuk kepemilikan aset properti ini. Rumah ini adalah hak penuh Bu Aisyah. Rina terdiam. Nominal yang disebutkan tadi memang ada, tapi jauh dari ekspektasi keserakahan mereka. Mereka menginginkan istana ini bukan sekedar uang santunan. Aku menatap mereka berdua. Anehnya, rasa benci yang selama ini membaragi dadaku perlahan surut. Bukan karena aku memaafkan perlakuan kejam mereka selama Mas Bayu sakit hingga meninggal, melainkan karena aku melihat betapa menyedihkannya mereka. Keserakahan telah mengubah mereka menjadi monster yang kini kehilangan taringnya. Mereka tampak kerdil, tak berdaya, dan memalukan. Perlahan aku bangkit dari kursi. Suara gesekan kakiku di lantai terdengar nyaring. Semua mata tertuju padaku. Dulu, aku akan menunduk takut jika Ibu Fatimah menatapku. Dulu, aku akan memilih diam demi menjaga kedamaian semu. Tapi hari ini, wanita penakut itu sudah mati bersamaan dengan hilangnya kesabaran yang selama ini diinjak-injak. Cukup, kataku pelan, tapi tegas. Ibu Fatimah mendongak, matanya berkaca-kaca. Campuran antara air mata kemarahan dan keputusasaan. Aisyah, kau tega melihat ibumu seperti ini?
Aku tersenyum miris, lagi-lagi manipulasi emosional. Ibu lupa, 5 menit yang lalu, sebelum surat ini dibacakan, ibu berteriak mengatakan bahwa aku adalah benalu di keluarga ini. Ibu bilang akan melempar bajuku ke jalanan begitu sertifikat rumah jatuh ke tangan ibu. Wajah Ibu Fatimah menegang. Ia tak menyangka aku akan mengungkit kalimat itu di depan pengacara. Keserakahan ibu dan Rina sudah mencapai batasnya. Lanjutku, suaraku mulai bergetar. Bukan karena takut, tapi karena menahan luapan emosi yang akhirnya mendapatkan salurannya. Kalian datang ke sini bukan untuk mendoakan Mas Bayu. Kalian datang seperti burung nasar yang mengincar bangkai, berharap mendapatkan potongan daging terbesar. Tapi kalian lupa, Mas Bayu mengenal siapa istrinya dan siapa keluarganya yang sebenarnya. Aku melangkah mendekati pintu utama, lalu membukanya lebar-lebar. Cahaya matahari sore menerobos masuk, menciptakan siluet panjang di lantai. Udara segar dari taman depan berhembus masuk, mengusir bau apek kemunafikan yang menyesakan ruang tamu ini. Silahkan pergi, ucapku sambil menunjuk ke arah luar. Dan jangan pernah kembali lagi ke rumah ini, kecuali kalian sudah belajar cara menghargai orang lain. Kau mengusir kami, kau mengusir mertuamu sendiri. Rina berdiri, wajahnya merah padam, mencoba menggunakan sisa-sisa keberaniannya. Ini rumahku Rina, secara hukum dan agama, ini hakku, balasku dingin. Kalian punya tempat tinggal sendiri bukan? Pulanglah, nikmati uang santunan dari Mas Bayu itu. Itu adalah kebaikan terakhir dari kakakmu yang selama ini kalian manfaatkan. Ibu Fatimah berdiri dengan susah payah, kakinya tampak goyah. Ia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa dendam, tapi ada juga rasa malu yang luar biasa karena telah dipermalukan di hadapan orang luar, Pak Handoko. Harga dirinya sebagai matriark keluarga yang selalu ingin berkuasa, hari ini runtuh tak bersisa. Tanpa sepatah kata pun, Ibu Fatimah berjalan tertatih menuju pintu. Ia tidak menoleh lagi. Punggungnya yang biasanya tegak menantang, kini membungkuk menanggung beban kekalahan. Rina menyusul di belakangnya, menyambar tasnya dengan kasar, lalu sempat melirikku dengan tatapan sinis sebelum akhirnya melangkah keluar. Mereka berjalan melewati gerbang pagar, masuk ke dalam taksi yang entah sejak kapan sudah menunggu di luar. Mungkin mereka tadinya begitu yakin akan menang, sehingga menyuruh taksi menunggu untuk merayakan kemenangan. Ironis. Ketika mobil itu melaju pergi dan menghilang di tikungan jalan, aku masih berdiri di ambang pintu. Rasanya seperti ada batu besar yang diangkat dari dadaku. Paru-paruku bisa mengembang sempurna untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Bu Aisyah, panggil Pak Handoko lembut. Aku tersentak pelan dan berbalik. Ya Pak, Pak Handoko sudah membereskan berkas-berkasnya. Ia berjalan mendekat dan mengulurkan tangan. Selamat, bukan hanya atas aset ini, tapi atas keberanian Ibu. Pak Bayu pasti bangga melihat Ibu hari ini. Air mataku menetes, tapi kali ini bukan air mata duka. Terima kasih Pak, terima kasih sudah menjaga amanah Mas Bayu. Itu tugas saya. Kalau begitu saya permisi dulu. Jika ada urusan legalitas lain yang perlu diurus, hubungi saya kapan saja. Sepeninggal Pak Handoko, aku menutup pintu utama dan menguncinya. Bunyi klik dari kunci pintu itu terdengar sangat merdu di telingaku. Itu adalah bunyi keamanan, bunyi kepastian. Aku berbalik menatap ruang tamu yang luas ini, ruangan yang menjadi saksi bisu segala caci maki Ibu Fatimah dan sindiran pedas Rina. Kini ruangan ini hening, tapi keheningan ini berbeda. Ini bukan keheningan yang mencekik seperti tadi. Ini adalah keheningan yang damai. Aku berjalan perlahan menyusuri setiap sudut rumah, menyentuh dinding, merapikan bantal sofa, melihat foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Rumah ini kembali menjadi milikku, sepenuhnya. Tidak ada lagi ketakutan bahwa esok pagi aku akan terbangun dengan teriakan yang menyuruhku memasak atau mencuci. Tidak ada lagi kecemasan bahwa aku akan terusir dari tempat yang kubangun bersama suamiku dengan tetesan keringat dan air mata. Aku melangkah ke jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Matahari mulai terbenam, melukis langit dengan warna jingga dan ungu. Indah sekali. Kejadian hari ini memberiku pelajaran berharga, bahwa diam dan mengalah tidak selamanya menjadi emas.
Ada kalanya kita harus berdiri tegak, melawan arus, dan menunjukkan taring demi mempertahankan apa yang menjadi hak kita. Kesabaran memang kunci, tapi ketegasan adalah pintu gerbangnya. Ibu Fatimah dan Rina mungkin akan terus membicarakanku di luar sana. Mereka mungkin akan memfitnahku sebagai menantu durhaka yang serakah. Tapi aku tidak peduli. Biarkan mereka berkubang dalam racun yang mereka buat sendiri. Aku tidak akan membiarkan bayang-bayang mereka merusak masa depanku lagi. Aku meletakkan telapak tanganku di dada, merasakan detak jantungku yang berirama tenang. Di balik duka kehilangan Mas Bayu, aku menemukan sesuatu yang sempat hilang dariku selama bertahun-tahun. Diriku sendiri. Malam ini aku akan tidur nyenyak, tanpa mimpi buruk, tanpa rasa was-was. Dan esok pagi ketika matahari terbit, aku akan menyambut hari baru sebagai Aisyah yang baru. Aisyah yang bebas, mandiri, dan berdaya. Rumah ini bukan sekedar bangunan bata dan semen. Ini adalah benteng kebebasanku. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan merawat benteng ini dan mengisinya dengan kebahagiaan, bukan lagi dengan air mata. Akhir dari keserakahan mereka adalah awal dari kebebasanku. Dan rasanya sungguh luar biasa.